Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana a'inna ala talabil ilmi wa ala al-amali bil ilmi wa ala nashril ilmi. A'inna ya Rabbana ala ta'atik wa a'inna ala tarki maksiatik wa a'inna ya Rabbana ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma ya Rabbana alif baina qulubina waj'alna ya Rabbana minal mutahabbina fik wa minal mutajalisina fik wa minal mutazawirina fik wa minal mutabadhilina fik innaka anta ala kulli syai'in qadir. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, dari semua yang hadir dan semua yang hadir di sini layak dimuliakan. Jangankan kita bangsa manusia, baginda menyebutkan jika ada orang datang ke tempat menuntut ilmu, malaikat menghamparkan sayapnya, sayap penghormatan untuk penuntut ilmu, untuk yang belajar. Malaikat memuliakan, bahkan semua kehidupan termasuk kehidupan di dalam laut mendoakan orang-orang yang seperti kita saat ini. Jadi ini adalah perkumpulan orang-orang mulia. Belum lagi ada berita dari baginda Nabi SAW. Suatu ketika Nabi menyebutkan inna lillahi malaikatan sayyaratan. Allah mempunyai malaikat yang kerjaannya mondar-mandir kesana kemari, yaltamisuna hilaqal dzikri, dalam riwayat hilaqal ilmi. Pekerjaan malaikat tersebut mencari perkumpulan-perkumpulan yang digunakan untuk berzikir atau menuntut ilmu. Setelah malaikat itu menemukan perkumpulan, setelah malaikat menemukan perkumpulan tersebut, malaikat menghadap kepada Allah yang maha tahu. Allah sudah tahu, akan tapi begitulah perintah. Seperti kita tuh berdoa, Allah sudah tahu loh hajat kita, cuman kita harus berdoa sebagai bentuk penghambaan patuh kita kepada Allah. Sama malaikat mau lapor kepada Allah, Allah sudah tahu, tapi memang tugasnya malaikat harus lapor. Jadi kalau kita minta, ya Allah berikan padaku rizki, Allah tahu kalau kita lagi kosong kok dompetnya, tahu. Tapi kita memang diajarkan begitu, malaikat melapor kepada Allah, ya Allah, aku telah menemukan hambamu berkumpul untuk menuntut ilmu. Lalu seketika itu Allah menjawab, bi'izzati wa jalali, demi keagunganku dan kemuliaanku. Allah berfirman, demi kemuliaanku dan keagunganku, aku telah ampuni semua yang datang dan aku telah beri kasih sayang. Malaikat yang doa, Allah yang bersumpah bahwasanya Allah mengampuni orang yang datang ke tempat semacam ini dan memberikan kasih sayang. Kemudian malaikat menyambung, tadi ada satu orang ya Allah, satu orang ini niatnya nggak benar-benar, hanya melihat ada apa sih kok rame-rame, kemudian ikut nimbrung duduk dengan rombongan orang-orang tersebut. Allah menjawab, bi'izzati wa jalali, demi kemuliaan dan keagunganku, aku pun telah ampuni dia dan aku beri kasih sayang kepada dia, karena dia telah duduk dengan man la yashqa bihim jalisuhum. Karena orang ini telah duduk dengan orang yang tidak akan sengsara. Maksudnya perkumpulan ini secara umum global begini, ini kumpulan orang selamat, ada kurang-kurangnya terangkat nanti. Maka duduk dalam perkumpulan mulia ini penting. Urusan faham tidak faham babnya nanti.
Makanya tolong kalau kegiatan di kampung-kampung ada pengajian, datangi, bismillah. Dan mulai dari kita berjalan sampai pulang nanti dianggap sebagai orang ibadah. Dan ini penting, ilmu. Setelah itu amal tanpa ilmu nggak diterima oleh Allah. Jadi belajar seperti ini ibadah. Kita tidak akan mampu beribadah berjam-jam kecuali di bulan Ramadan saja taraweh. Tapi kita duduk mulai dari jam berapa tadi sampai sekarang, itu dinilai oleh Allah pahala-pahala tidak kalah dengan sholat yang kita tegakkan. Belum lagi rahmat Allah turunkan. Sehingga sebagian masyayikh itu membawa anak kecil sekalipun, maka kita pun tidak pernah terganggu dengan anak kecil yang dibawa. Ini anak kecil, dedek, tidur gak apa-apa, maknya jangan tidur. Kenapa? Rahmat diturunkan kepada mereka. Anak kecil main, suatu ketika ada anak lari ngambil minuman saya, biarin orang pada lo, enggak apa-apa, biarin. Yang salah panitia nggak dikasih minum, anak kecil gitu tak apa-apa. Kita tidak terganggu dengan anak-anak, anak ngelompat dan sebagainya, anak ngomong, anak kecil. Tapi membiasakan anak berada di tempat yang mulia itu penting. Ada rahmat, ada berkah. Biasakan anak Anda, jangan kasihan tinggal di rumah, kuliah subuh bawa tidur, ada rahmat yang turunkan. Kami masih ingat karena kami seperti hidup di sebuah kampung di Blitar. Saya orang Blitar, kelihatannya di Cirebon dekat Jakarta sana. Orang Blitar saya. Masih ingat ibunda ayahanda kami setiap hari membawa kami kuliah subuh di tempatnya Kiai Mujri setiap pagi, bukan seminggu sekali, bukan. Setiap pagi. Berangkatnya sebelum subuh, salat subuh di masjid tempatnya Kiai Mujri di Darmajaya di sana. Sebelum subuh salat subuh berjamaah, sampai setelah subuh kuliah subuhnya. Dan kuliah subuh sampai sekarang dilanjutkan oleh putra beliau, hari masih ada. Dan kami merasakan memang ya kebiasaan, jadi terkenang-kenang kebiasaan baik seperti itu. Jadi jangan ragu Anda membawa anak-anak Anda, keluarga Anda di masa kecil, dibawa ke tempat mulia karena ada rahmat. Termasuk mungkin ada nenek-nenek yang mungkin telinganya sudah nggak bisa mendengar, datang ke sini. Karena ini perkumpulan yang dimuliakan oleh Allah. Bukan di sini saja, nanti mungkin ada di masjid-masjid para kiai, para masyayikh, para guru-guru yang mengajari kita di tempat-tempat yang berbeda-beda, musola, datangi. Yang sudah punya jamiah khusus, istiqomai, dan jadikan itu kegiatan rutin yang nggak bisa diganggu. Jadi menghadiri majelis taklim itu indah. Faham nggak faham babnya nanti, yang penting aku hadir dulu di perkumpulan yang mulia. Ini namanya majelis mulia. Majelis ini sesaat disebut oleh Nabi majelis rahmat, majelis pengampunan, sesaat disebut taman surga. Taman surga. Kemudian juga kami merindukan para bapak ibu nanti terus berpikir bagaimana anak-anak kita. Insya Allah malam ini, insya Allah silsilahnya adalah silsilah akhlak saja Bu di sini Bapak. Bagaimana kita enak, baik kepada Allah, baik Rasulullah, baik kepada suami, baik kepada orang tua, baik kepada tetangga. Itu yang diajarkan Nabi. Sudahlah, belajar, gak usah yang ribet-ribet dulu. Keindahan dalam kebersamaan itu. Apalagi tadi dengar berita Masya Allah dari panitia dan pengurus yang di sini. Waktu mau ngadain usah orang ribut, pengen ikut-ikutan dari Pak RT, RW, Pak ini semuanya. Nanti kembali ikut cawe-cawe. Lah itu nikmat. Kalau Allah menggerakkan hati kita untuk ikut campur dalam kebaikan, berarti kita dipilih oleh Allah. Bahkan pondok ini didirikan adalah untuk mencari saudara sebanyak-banyaknya. Kami selalu ingatkan, jangan ditolak jika ada orang lewat ingin menitipkan seikat kangkung untuk santri. Sebab yang dititipkan bukan kangkungnya, tapi hatinya kenal pondok. Itu yang istimewa. Panen terong, kasih terong 1 biji 2 biji. Hatinya yang dititipkan, bukan sekedar terong. Kami rindu banyak saudara. Ini pondok Anda semuanya, pondok panjenengan semuanya. Istikharah akhirnya dapat petunjuk ada di sini, disambut Masya Allah. Di sini pun ternyata Masya Allah ini juga tokoh-tokoh para ulama-ulama. Dimulai dari Gus Yusron Masya Allah, beliau juga langsung nyupport. Beliau dari keluarga Masya Allah juru dakwah, saudara daripada
Mbah Yai, Mbah Nun, Masya Allah, semoga Allah menjaga beliau, keluarga beliau, Masya Allah. Ini ada di belakang kami juga, mohon maaf sebetulnya ya, pakai kursi ini agar bisa melihat, karena menempatkan tempat lebih tinggi di saat menyampaikan pesan ini anjuran. Kalau bahasa lain dengan mimbar. Jadi kalau seorang ingin menyampaikan kebenaran, tolong tempatnya ditinggikan supaya orang nggak bingung nyarinya. Sehingga Nabi ada keledai naik keledai, ada batu naik batu, sampai kalau di masjid dibuatkan mimbar. Ini bukan masalah yang di mimbar, yang di meja itu, di kursi lebih bagus atau tidak. Memang anjurannya semacam ini, harus ditinggikan supaya orang nggak begini lihat. Kalau nggak lihat begini, nggak bingung. Jadi anjuran adanya mimbar, ada tempat tinggi biar kita kelihatan, Masya Allah, lihat wajah-wajah ahli surga insya Allah. Ada di belakang kami ini adalah juga Masya Allah guru di dalam urusan Al-Quran, Romaye Ainul Yakin, dengan hamalatul Qurannya, termasuk yang mengajar di sini juga dari sana. Nanti kita sebutkan akhir tentang program di sini. Juga ada Masya Allah Al-Ustadz Ghazali dengan bumi Al-Qurannya, dan juga tadi katanya ada Yai Basuki dengan pesantren apalagi. Dan pokoknya gini saja, selagi ada madrasah diniyah, tempat untuk kebaikan, Anda jangan jauh-jauh, berusahalah. Dan juga kami sampaikan, pesantren dengan pesantren harus ada ta'awun, kerjasama yang baik. Ustadz Ghazali Masya Allah ada pondok di rumahnya, karena baik hatinya beliau, lihat, termasuk yang paling aktif mendukung tempat ini, karena beliau sadar dengan hatinya bahwasanya juru dakwah dengan juru dakwah itu sebetulnya adalah saling menguatkan. Tapi pun demikian kami ingatkan, ada rambu-rambu akhlak, wahai para ibu yang baik hati, bapak yang baik hati. Anda boleh bergabung di pondok ini untuk bisa membesarkan pondok ini, tapi tolong ada catatannya. Jika panjenengan sudah punya ikatan dengan guru, para kiai, Anda tidak boleh memutus dengan kiai itu hanya ingin bergabung dengan Al-Bahjah atau Buya Yahya. Itu khianat. Justru kami datang ke sini untuk mengikat Anda dengan guru Anda semakin hebat. Plus bonusnya berkumpul di sini. Kiai yang ada di kampung itu dahsyat. Makanya biar senang ilmu, jangan senang ilmunya orang yang viral, itu bahaya. Kiai di daerah yang ngaji di musola, termasuk gerakan kami di akhir-akhir ini, ibu yang solehai, bapak-bapak, kami ingin menghidup kembali madrasah diniyah. Mohon maaf, kita ini belajar ilmu sholat di mana? Di kampus atau di musola rumah kita? Bukan di kampus-kampus besar, bukan, Bu. Saya belajar sholat, saya kan katanya sekolah di mana-mana. Sebelum kemana-mana, saya ngerti habis maghrib, belum ada lampu, belum ada listrik, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira, rame di musola. Zaman itu, Bu, kerennya orang itu bukan punya mobil, punya motor, punya senter free center lampu senter. Itu merek apa itu? Merek seperti kita punya senter tuh kayak punya mobil waktu itu. Wah, baru. Karena kalau sekolah malam-malam itu bisa punya senter. Masih ingat, Bu? Zaman itu kiai di kampung, Bu, Masya Allah, ustadz di kampung hebat, wali tersembunyi, nggak pakai jubah begini, nggak pakai begini, tapi Masya Allah, memang dikasih apa beliau ngaji, Bu? Ngajar dikasih apa? Kadang uang 100.000, 200.000 disium bukan karena cinta dunia, karena menganggap ini berkah. Musim panen ikut manen padinya orang, drep. Habis itu cepet-cepet pergi ke madrasah agar bisa ngajar. Sabunnya bukan sabun cair, sabun pelak, Bu, sehingga waktu ngajar ada putih-putih di telinganya, itu sabun. Allah, itu wali tersembunyi. Makanya jangan gampang terpesona dengan yang di luar. Kadang-kadang mohon maaf, ini adab ilmunya sudah hilang. Kalau sudah ketemu ustadz terkenal, langsung ustadz kampungnya dilangkahi. Padahal waktu mbahnya meninggal, siapa yang ngurusi? Kiai kampung. Neneknya meninggal, siapa yang ngurusi? Kiai kampung. Kita ingin mengembalikan itu. Oke, kita bertemu di sini, iya. Akan tapi mohon setelah ini majelis-majelis di kampung-kampung hidupkan kembali. Kita mungkin datang ke sini bisa sebulan sekali, 2 bulan sekali untuk menyegarkan. Ayo, kita tidak
tidak bisa datang pondok ini. Biarpun pondok kita datangnya jauh, berapa bulan, 2 bulan sudah nggak kesini, tapi kiai di kampung Masya Allah hebat, bukan dikasih apa-apa. Kita ngelihat kita di kampung, kita di Kolomayan di sana ada luar biasa, hanya dikasih rupiah sedikit, kasih sarung senengnya luar biasa, hebat. Ada dosen mau dikasih 100.000 per bulan, dosen-dosen gede, wah nggak ngajar besok bubar. Ini ada dosen juga kan. Jadi ayo kita budayakan kembali senang dengan majelis ilmu di kampung-kampung. Kita lanjutkan, di sini adalah pesantren. Pentingnya menuntut ilmu, belajar ilmu, akan tapi di dalamnya kita ingin adalah adanya keindahan yang diajarkan. Bukan mengajak perang, bukan mencaci, bukan merendahkan. Siapa yang paling mulia di antara kita? Yang paling tulus, Bu. Yang paling tulus. Kiai mengadakan kajian ceramah ke sana kemari bukan bagi-bagi surga, saya tidak punya surga. Justru kami cari surga. Jangan-jangan surga saya dibawa oleh orang Wonosalam. Gara-gara datang itu ibu yang kemarin Bu cerewet, suka marah-marah sama suaminya. Gara-gara ketemu saya bener, lalu ibu masuk surga. Ingat saya. Saya nggak marah-marah gara-gara Buya. Saya selamat ini, dapat pahala. Ada yang gitu, Bu? Ada yang suka marah-marah sama suami? Jangan bohong, Bu, ini majelis tuh, Bu. Ada enggak? Ada, bagus. Itu insya Allah insaf baik, bener yang ngaku. Sudah ngaku aja, ada nih. Boleh, Bu ya. Baik. Kita akan bangun itu hidup yang enak. Majelis kita tidak, bab wudu gampang, bab wudu 10 menit. Bab akidah 10 menit, tapi yang perlu adalah akhlak. Bagaimana kita dengan ibunda, bagaimana dengan ayahanda. Saya ambil contoh hari ini mungkin urusan dengan orang tua. Biar Anda merindukan anak Anda untuk hadir ke sini. Akhlak. Kita belum belajar adab. Inna aktsara ma yudkhilukumul jannata al-khuluqul hasan. Nabi menyebutkan yang memudahkan, yang menyebabkan kita mudah masuk surga itu akhlak yang baik. Kalau akhlak yang baik sebelum surga nanti sudah surga di dunia. Enak. Ketemu orang senyum, senang lihat tetangganya beli motor, senang lihat tetangganya beli mobil, senang, nggak pakai keluar duit. Tapi kalau hati kotor, akhlak jelek, hati dengki, tetangganya beli motor, capek. Makanya ulama-ulama kita istilah ilmu tasawuf itu ilmu, yaitu ilmu akhlak, ilmu membersihkan hati. Sama orang senang, Masya Allah, happy, bahagia. Majelis kita majelis semacam ini insya Allah. Kami akan mulai, contoh saja Ibu, kita mulai. Siapa orang, dari orang yang paling perlu untuk kita perhatikan dalam hidup ini. Nanti ada suami, nanti ada pembantu, ada ini. Kita mulai dari orang tua. Ini sebagai contoh sekaligus bahasanya kurikulum pengajian kita adalah itu. Kita sebuah contoh saja masalah orang tua, ibunda, ayahanda, tentang berbakti kepada orang tua. Penting sekali, Bu. Ingat, tidak akan bahagia, tidak akan bahagia, tidak akan bahagia, dan hanya akan sengsara orang yang menjalani hidup dengan durhaka kepada orang tua. Kita ngajar santri ada, setiap Jumat itu kita ngajar santri, kita ngajarkan akhlak kepada Allah sekali pertemuan selesai, akhlak kepada Rasulullah sekali pertemuan selesai, akhlak kepada orang tua 5 belum beres, akhlak kepada manusia orang tua. Ini penting sekali. Ada orang durhaka pada orang tua, gak akan bahagia, tidak akan bahagia. Begitu sebaliknya, biarpun orang kafir tidak beriman kepada Allah, kalau dia baik sama orang tuanya, Allah akan beri kebaikan, cuman hanya di dunia. Dia akan beri kesuksesan bisnisnya, hidupnya enak dengan keluarganya, cuman dia tidak beriman, hanya di dunia saja Allah beri. Sampai begitu pentingnya, sampai begitu pentingnya urusan orang tua. Anda tidak usah menengok orang lain, saudara Anda. Saya bagaimana urusanku dengan ayahku dan ibundaku. Kemudian tengok anak Anda bagaimana dengan Anda. Kalau anak durhaka kepada orang tua, Nabi menyebutkan bahwa doanya ibu atau ayah kepada anaknya seperti doa Nabi kepada umatnya akan dikabul. Itu tentu bagi anak yang tidak durhaka. Kalau anak durhaka, dia sendiri yang membuat hijab pembatas. Biarpun ibunya menangis di depan Ka'bah, maka ketahuilah tidak akan sampai doa kepada anak. Maka nanti ada hubungannya dengan pendidikan, Ibu.
orang tua, ayah dan ibu. Tengok, lihat wajah ibunda dan ayahanda, termasuk yang sudah meninggal. Berbakti pada orang tua adalah sebab keberkahan hidup. Kalau orang menjalani hidup dengan durhaka kepada orang tua, tidak akan selamat, akan dihukum. Dalam hadis disebutkan, kullu dzambin ya'akhirullahu 'uqubatahu yaumal qiyamah. Semua dosa itu ditunda nanti. Jadi dosa ditunda, enggak dihukum oleh Allah di dunia. Kita melakukan dosa ini antara diampuni sama nanti dihukum di akhirat. Illa uquqal walidain, kecuali durhaka kepada orang tua, kecuali durhaka kepada orang tua, fa innallaha yu'ajjiluhu fid dunya qabla al-mamat. Kalau durhaka pada orang tua, hukumannya didahulukan di dunia sebelum mati. Jadi kalau ada orang durhaka pada orang tua, harus sengsara dia, nggak bisa tidak. Kalau tidak segera tobat, mungkin dia akan dibalas oleh Allah dengan anak yang durhaka. Dia ngomong, enggak, anakku biasa saja. Dengan istri yang kurang ajar, atau dibohongi sama temannya. Pokoknya hidupnya harus susah. Hati-hati orang tua, orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa wa bil walidaini ihsana. Sudah ketentuan dari Allah. Mengabdi kepada Allah, beribadah nomor satu. Kedua adalah berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik kepada orang tua dijajar dengan beribadah kepada Allah. Begitu pentingnya baik sama orang tua. Dan yang mana namanya durhaka itu ada durhaka halus dan bekti itu halus. Bekti halus. Urusannya hati, bukan basa-basi. Basa-basi nggak laku. Bisa saja bohong. Ada orang, masya Allah, hati-hati. Bukan itu basa-basi, bukan pura-pura. Hakikat dari hatiku yang ingin mengabdi kepada ibuku. Bohong nggak diterima Allah Maha Tahu. Ada orang mungkin sama ibunya baik sekali, ibunya sakit, ngerawat, mandikan, menyucikan baju dan sebagainya, masya Allah, luar biasa pengabdiannya. Tapi diam-diam dalam hatinya terlintas, semoga sertifikat toko jadi milikku. Sengsara dia. Ada model-model mengabdi pada orang tua, tapi bukan karena Allah, mengharap sesuatu. Bukan itu. Kita harus serius sekarang. Singkat saja, bagaimana kita belajar akhlak. Ini sebuah contoh akhlak kepada ibunda. Yang namanya durhaka halus, yang namanya bekti juga halus. Anda jangan mengangkat suara kepada orang tua, membentak orang tua, apalagi orang tua semakin sepuh. Fala taqul lahuma uffin. Uff itu gimana sih? Uff itu nggak boleh, apalagi bentak. Uff itu kalau kita diajak ngomong sama orang tua, kita itu menampakkan kalau kita nggak nyaman. Macam-macam modelnya. Ya. Kenapa pakai iya dua kali? Ya, Mi. Ya. Kenapa dua kali? Iya dok kan cukup. Kalau sudah dua kali, wah nggak beres ini. Ya. Kenapa pakai dua kali? Atau sambil nyanyi-nyanyi. Ingat enggak ibu waktu diingatkan orang tua nyanyi-nyanyi? Tobat. Loh itu bahaya itu. Itu masa lalu saya. Ya yang lalu biar berlalu. Sekarang kita akan tobat dengan ibunda, dengan ayahanda. Bekti dengan hati, sampai kita menggambarkan kisah zaman dulu. Sekarang kan zaman mobil dan motor dan angkot. Dulu kalau mau ke sekolah tuh naik sepeda. Gambarannya begini, sekolahnya 1 kilo 2 kilo. Jadi kalau naik sepeda itu yang paling jauh tuh nyamperin yang berikutnya, sehingga semula sepeda sendirian jadi ada sepeda lagi jadi ramai. Ini kebiasaan di sebuah tempat. Anak SMP kelas 3 begitu. Akhirnya pas nyamperin di salah satu temennya, itu belum ada sepedanya, belum kelihatan. Biasanya sudah nunggu langsung jalan. Akhirnya temennya berhenti di situ, langsung belnya bunyi ting 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 ting. Ayo cepat telat kesiangan ya, cepet. Rupanya temennya yang disamperin itu lagi makan di dalam. Mendengar bunyi bel ting 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 ting, buru-buru dia cepet makannya. Habis cepet makannya langsung ngambil tas, salim dengan ibunya. Habis salim langsung keluar ngambil sepeda. Wah, kamu ya terlambat. Ya, sambil jalan sampai sekolahan. Teman-teman yang menyandarkan sepeda yang diletakkan. Tapi anak yang tadi, yang telat makan tadi itu, tiba-tiba balik lagi pulang. Temennya ngelihat, mau kemana itu? Kok pulang lagi? Nggak tahu tuh. Ada yang ketinggalan kali. Nggak. Pergi dia. Setelah beberapa menit kemudian balik lagi dia. Setelah balik ditanya oleh temannya, kemana kamu? Pulang lagi? Iya. Ada ketinggalan ya? Enggak. Terus kenapa kamu pulang? Ya kamu waktu
kamu nyamperin aku kan, kamu ngebel ding 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 ding, aku jadi buru-buru. Terus ya karena buru-buru aku kan makan cepet-cepet, langsung aku cuci tangan, kemudian aku cium tangan umiku, aku pergi, aku lupa piring belum aku cuci. Aku tidak mau jika piring itu nanti dicuci oleh ibuku. Mikir piringnya dicuci ibunya saja nggak tega. Hari ini Masya Allah, titip mah sekalian ya. Allah, ini hakikat. Coba kita belajar menyadari, ibu kita sudah capek dengan kita waktu kita kecil. Anda mendengar dengan hati ini, tolong, kalau mungkin Anda punya masa lalu kelam dengan orang tua, hari ini waktunya. Nggak ada kata terlambat, masih ada. Selagi nyawa masih ada di kandung badan kita, untuk tobat masih ada. Kita yang nggak baik sama orang tua di masa lalu, ayo kita selesaikan hari ini, sebelum dihukum oleh Allah anak kita jadi durhaka, sebelum dihukum oleh Allah kita dibohongin sama orang, sebelum dihukum oleh Allah pasangan kita jahat sama kita, sebelum dihukum oleh Allah. Ingat, yang namanya berbakti adalah halus, juga durhaka adalah halus. Ingat, maka dari itu ayo kita tengok orang tua kita. Kita kadang membentak orang tua, cuek sama orang tua, kadang-kadang menjenguk orang tuanya saja, tanya dulu, ibunya sakit parah, itu telepon, abang sudah ke sana belum, adik tanya, oh belum ada datang. Kalau belum ada datang, nggak mau datang. Kenapa? Kalau nanti saya datang duluan, jangan-jangan saya suruh nebus resep dokternya. Takut. Seharusnya Anda berebut dengan adik, bukan rebutan waris. Rebut apa coba? Bilang sama adik, untuk pengobat jatah abang. Gitu, rebutan untuk merawat orang tua. Untuk merawat orang tua, pokoknya hati-hati dengan orang tua. Nomor satu kan orang tuamu. Sehingga dalam suami istri, kalau pengen hidup Anda berkah dalam berumah tangga juga, jadikan orang tua ini sebab keberkahan rumah tangga. Rumusnya sederhana, hei istri, ajari suamimu agar semakin hari semakin baik pada bapak ibunya, bukan ibumu. Hei suami, ajari istrimu agar semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya, bukan ibumu. Kalau Anda wahai istri yang solehah mempunyai suami yang baik dengan bapak ibunya, maka ketahuilah dia suami yang soleh, layak menitipkan benih di rahim. Wahai suami yang soleh, kalau istrimu istri yang baik sama bapak ibunya dan saudaranya, ingat, berarti dia wanita solehah, layak engkau menitipkan benih di rahimnya, akan keluar anak soleh. Tapi hati-hati, Anda menitipkan benih di perempuan yang dap sama bapak ibunya nggak baik, akan tercetak anak-anak lebih serem lagi dari maknya. Makanya waktu Anda mengajari suami Anda baik dengan bapak ibunya, baik dengan suaminya, baik dengan bapak ibunya, baik dengan adik-adiknya, sebetulnya Anda menyiapkan benih yang baik untuk Anda. Cuman hari ini Masya Allah ada seorang suami itu kalau istrinya baik-baik sama bapak ibunya, Masya Allah marah-marah. Bahkan ada yang melarang, kamu sudah diberikan oleh bapak ibumu kepadaku, kamu gak usah ke sana. Wah, ini salah baca kitab Uqudul Lijan. Ada seorang istri kalau sudah suaminya bantu bapak ibunya, Masya Allah cemberutnya seminggu. Waduh. Tidak seperti itu. Bahkan coba ibu pahami, ini sekedar rayuan. Bagaimana mengajari berbakti itu indah. Misalnya ibu ngajak belanja ke pasar, belanja di pasar. Yang pasti pasar tak tanya suami ibu langsung tambah dong, gelasnya ditambah, berasnya ditambah, gulanya tambah deh, beras sekilo, beras 5 kilo suruh tambah jadi 10 kilo, gula 1 kilo tambah jadi 2 kilo. Akhirnya sang istri bertanya, abang untuk apa sih? Sudahlah, ambil aja dek. Akhirnya belanjaannya tambah. Pulang ke rumah, rupanya suami sudah nyiapkan kardus begitu. Istrinya bertanya, bang ini belanjaannya kebanyakan mau diapain? Kata suami, tambahannya nanti kelebihannya diwadahi di sini, ditaruh di kardus, dirapikan, dibungkus. Kok dibungkus bang? Iya. Mau diapain? Mau aku kirim. Dikirim kemana bang? Dikirim ke ibu. Ibu siapa? Ibu abang kan sudah wafat.
ibu kamu sayangku. Allah. Rupanya suaminya diam-diam mikirin mertuanya. Jatuh cinta itu istri. Begitu sebaliknya. Anda seorang suami kok tiba-tiba istri Anda memperhatikan ibu Anda jatuh cinta, nggak kuat. Tapi sebaliknya, kalau suami punya istri kok Masya Allah sama mertuanya musuhan, suami nahan, ini ibuku, ini istriku, ini ibuku, istriku, akhirnya hilang cinta, nggak ada kemesraan, keberkahan juga nggak ada. Maka termasuk jadikan pernikahanmu sebab semakin dekat kepada orang tua. Ini perlu diperhatikan. Nah, ini adalah dengan berbakti pada orang tua, rumah akan indah. Yang namanya berbakti halus, durhaka halus. Durhaka halus. Seorang anak gadis, ini model anak gadis, kuliah di Surabaya atau gimana gitu. Anak di kamar main handphone. Rupanya ibunya tuh ada suara piring, lotak. Dia ngintip, nyuci piring ibunya. Cuman piringnya masih tinggi, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masuk lagi ke kamar. Setelah itu agak lama dilihat, oh tinggal 3. Pas piring tinggal 1 langsung keluar. Mama, ya Allah, mama nyuci sendiri. Kenapa mama enggak ngasih tahu biar saya yang nyuci, mama? Alah, bohong. Allah tahu, nggak usah pura-pura. Kalau memang dia anak berbakti, lihat suara piring, dengar suara piring berbunyi, lompat dia. Kenapa umiku malam-malam begini masih di dapur? Coba koreksi diri sendiri, gak usah koreksi orang. Urusan Anda dengan orang tua, mumpung masih ada nyawa di kandung badan kita. Jangan larang istrimu berbuat baik dengan bapak ibunya, jangan larang suamimu. Banyak kejadian-kejadian seperti itu. Suami melarang istrinya, istrinya melarang suaminya. Allah, mana ada keberkahan dalam hidup? Yang ada hendaknya adalah tolong menolong. Ada suami, ada istri, kalau sudah kedatangan ibu mertuanya sama adik iparnya, mukanya muka masam, masuk, dijamin rumah kotor, kulkas bersih, Masya Allah. Wallah. Kalau suami enggak, langsung nggak mau tidur di rumah, langsung digardu. Apa mau digardu, cakot semut, rubung semut dan ini. Nah, ini sebuah gambaran sederhana. Kita pengen rumah kita indah. Kemudian dari rumah Anda yang Anda bakti pada orang tua, baru masuk anak-anak Anda, harus Anda didik berbakti. Anda didik berbakti susah, karena nggak enak. Hormati aku, nggak seneng anak-anak. Aku bapakmu loh ya, oh nggak ngerti dia. Yang jelas bapak minta dihormati, nggak enak. Makanya masukkan pendidikan yang benar, dikenalkan agama. Sebab yang namanya ilmu berbakti, ilmu praktek, bukan ilmu teori. Kalau teori mah gampang, semua siswa itu kalau sudah bagaimana hukum berbakti pada orang tua, semuanya jawab wajib. Tapi di rumah berani sama orang tua banyak. Jadi ilmu akhlak bukan teori yang dihafal, bukan, tapi bagaimana pembiasaan. Maka masukkan ke tempat yang baik, memilihkan sekolah yang benar. Kalau anak-anak kita, biarpun dia jadi jenderal, dokter, presiden, tadi Masya Allah datang Pak Lurah juga, Pak Camat juga, mewakili Bupati ada, Masya Allah, makasih. Dari tokoh dan umaroknya datang, Masya Allah. Anak Anda jadi dokter, spesialis apa? Tapi kenal Allah, dia ngerti berbakti. Tapi kalau sudah seorang anak sehebat apapun, katanya kaya raya, nggak ngerti berbakti, Masya Allah. Ada seorang anak perempuan, sedihnya seorang tua tidak diajari berbakti, tidak mendapatkan ilmu berbakti. Seorang ibu punya anak perempuan ini, sebuah kisah diangkat dari sebuah kejadian. Seorang ibu kerjaannya hanya jualan daun pisang. Jadi kerjaannya setiap hari itu menurunkan daun pisang, baru nanti nunggu layu, apa Bu? Alum. Oh iya, kok orang Jombang kok bahasa Indonesia gitu ya tadi? Hah? Jawa apa Indonesia Bu enak campur, nggih. Daun godongnya pun alum, sudah alum, baru nanti dipotong, dianu sret, apa di
Nah, krek. Ayo sudah niku nggih. Aton terus dianu didol. Ibu Masya Allah cuman istiqomah dia sampai terkenal ibu ini adalah kalau pengen apa daun pasti ke ibu ini. Jual daun bisa nyekolahkan anaknya. Waktu anaknya SMA, selesai SMA, kebetulan anaknya cerdas pinter, perempuan anaknya Bu. Perempuan anaknya pinter, akhirnya ada rekomendasi anjuran lah dari sekolah untuk masuk kampus negeri terbaik. Waktu ngomong ibunya dilapori, Umi saya sudah selesai SMA, kata Pak Guru, Pak Kepala Sekolah saya harus masuk kampus ini. Ibunya nangis, mikir nggak punya duit, kuliah tuh mahal, apalagi fakultas waktu itu yang diambil ekonomi, fakultas ekonomi, karena dia mungkin apa cocok deh. Akhirnya sang ibu ini sambil megang ininya, sambil butuh duit berapa, butuh uang berapa, ya paling begini dia buat angka, mikir, dikeluarkan antingnya, cincin dijual. Saya dijual, disiapkan, nak ini cukup nak, ya Umi, sampai dia kuliah. Subhanallah, karena pinter, baru semester 2 dia mendapatkan beasiswa sampai selesai nggak usah bayar. Dan karena dia pinter, rupanya baru selesai kuliah ada yang senang, kakak kelasnya seorang pengusaha yang sudah S2 di tempat tersebut. Akhirnya dinikahilah anak gadis itu, langsung dilanjutkan manajemen di kampus yang sama. Akhirnya betul, dan hidup di kota dengan suaminya, dan sudah enak punya anak dan sebagainya. Suaminya baik, dan anak perempuan sama suaminya baik, punya anak, sampai usaha suaminya berjalan, kaya, rumahnya bagus. Suatu ketika sang suami itu ngomong, Dek, gimana ibu yang di kampung itu kalau kita bawa ke kota? Sang anak nggak kira mau, Mak. Pas nggak kira mau ibu. Ya dicobalah, kita usaha. Suaminya baik. Akhirnya suaminya sering ngomong, selalu ngomong, sang anak itu nggak pernah ada keinginan membawa ibunya, atau memang belum tuh Kemal, tetap nggak kira mau. Pas coba ada hubungi ibu, barangkali mau kita jemput. Ibu di rumah sendiri. Daripada kita pulang mengantarkan cucu ke sana, mending ibu bawa ke sini, ini kan rumah banyak. Ya Mas. Akhirnya betul ada kesepakatan, diambillah ibu. Ibunya sudah sepuh, dibawa ke kota, makan di meja bareng-bareng begini. Subhanallah. Rupanya ibu ini ibu kampung, Bu, biasanya makan nasi tim empuk, kertas Bu, nasi tim liwet sing lembut nih, nasi tim. Rupanya waktu kota ini sang anak ini nggak pernah melayani ibunya. Pas nasinya keras, ibunya tidak bisa makan. Akhirnya mau ngambil kuah tuh, mau dihancurin pakai ini. Ya ibu sudah sepuh, kan barang mahal-mahal, mangkok mangkoknya agak tinggi besar gitu. Akhirnya sang ibu itu waktu mengambil kuah di mangkok itu kesenggol, jadi tumpah Bu, tumpah. Cek, Ma, Umi, Ma, siapa yang mak tuh, Mak, ngambil lagi, tangannya gemeteran, tumpah lagi. Gimana sih Mak itu? Dibentak. Anu sepuronin dok. Kalau gue buat di meja sendiri, gak usah makan di sini. Allah. Pertama kali makan bersama di rumah, anaknya dibentak sama anaknya. Lihat, berarti nggak pernah punya hati. Padahal anaknya sekolah tinggi-tinggi karena tidak pernah dikenalkan akhlak. Anak durhaka dia. Lihat, mestinya kalau dia anak ngerti kan diambil ke ibunya, ditanya kesukaannya apa. Apakah seorang ibu bangga punya anak kayak itu? Nggak bangga dia. Sedih, sakit dia, dibentak. Mestinya kan diambil, mak iya tak ambilin, bahkan mungkin dihancurin karena tadi lupa nggak dibuatkan nasi tim. Maka kalau anda nyekolahkan anak tinggi-tinggi, mohon maaf ibu, bapak, anda nyekolahkan anak. Jadi kalau anak goblok, bodoh, itu bebel, kalau mau berbuat jahat itu hanya nyuri mangga sama jemuran tetangga. Tapi kalau sekolahkan tinggi-tinggi, tak tahu nggak punya akhlak, mau ngapain? Ayo, kejahatannya besar. Makanya kenalkan Allah. Anak anda boleh jadi dokter, tapi anak anda yang jadi dokter itu loh anak yang dia seorang dokter jadi operasi, jadi dokter spesialis bedah saraf, kalau lagi ngoperasi itu 7 jam konsen, 7 jam
Setelah 7 jam selesai, alhamdulillah, langsung keluar cari angin, telepon Anda. Umi, Waalaikum. Apa sayang? Umi, alhamdulillah selesai operasi. Oh ya, Masya Allah. Tapi mohon maaf Mi, kenapa nak? Biasanya 5 juz sampai 7 jam, sehari ini hanya 1,5 juz. Kenapa? Susternya yang nemeni banyak ngomong Mi. Ya Allah, itu anak Anda sambil ngoperasi ngulang Al-Qurannya karena punya hafalan Quran. Asyik kan? Itu anak Anda. Jadi jenderal begini, upacara mulutnya bergerak 2 juz. Itu anak Anda. Seorang kontraktor hebat, pengusaha punya perumahan raksasa di mana-mana, kontrol, berzikir sambil ulang Al-Quran, tahajud sana enak. Itu anak Anda. Kalau tidak kenal Allah, tidak kenal Rasulullah, lihat, biarpun sukses, lihat, dibentak ibunya. Anda doa nangis-nangis gak nyambung karena dia menolak doa. Anak durhaka menolak doa orang tua. Maka ibu pikirkan di mana anak Anda sekolah. Tapi ada pesantren-pesantren para asatid, masukkan dulu agar kenal Allah, kenal Rasulullah, sehingga ke depan di saat mereka harus menjadi seorang insinyur, seorang dokter, seorang pejabat, dia ngerti bagaimana dengan ibundanya dan kenal Allah. Kalau Anda tidak mengenalkan anak Anda kepada Allah, Anda akan sengsara. Anak akan nuntut. Ada seorang ibu ibadahnya umroh bolak-balik, tahajud segala macam, tapi anaknya tidak kenal Allah. Anak masuk neraka, enggak terima. Ya Allah, kenapa aku masuk neraka ini? Padahal saya tidak kenal sholat gara-gara ibu saya. Ibu saya rajin sholat, rajin ibadah, tapi nggak pernah ngarahkan saya yang benar. Masukkan bapak ibu ke neraka. Masukkan neraka bapak ibunya. Makanya sekarang alhamdulillah ibu, pesantren-pesantren banyak. Sambil ngaji di kiai para ulama, dia bisa melanjutkan ke pendidikan umum, jadi dokter, jadi insinyur, jadi yang lain-lain. Jadi harus ada gabungan. Jangan intinya termasuk, mohon maaf, barangkali nanti tidak sempat mondok, nanti madrasah dia di kampung-kampung. Jadi sekarang langsung saja kita dunia pesantren. Al-Bahjah dengan beberapa pesantren. Ada pesantren tahfidzul Quran yang ada di sini. Pesantren Al-Quran. Tapi Al-Quran dasarnya, termasuk kita belajar pesantren Al-Qurannya, kita jiplak ilmunya Roboyai Nur, Ainul Yakin. Ada tadi. Jadi ibu upayakan anak-anak Anda pikirkan untuk masuk pesantren hari ini. Karena di luar tidak baik-baik saja. Godaan di luar. Yang namanya segenggam alat ini Masya Allah mengajari anak bermacam-macam. Tapi kalau putra putri Anda di pesantren, insya Allah aman, karena ada peraturan di pondok. Anak di sini nggak megang handphone. Kemudian ibu, kalau di pondok itu lebih ekonomis. Kalau ada yang berkata, wow di pondok nanti mahal dan sebagainya, di rumah sekolah di tempat SMP lebih murah. Bu, ayo hitung-hitungan. Anak ibu yang sekolah di SMP setiap hari minta uang jajan pinten 2.000, ora budal 3.000, 10.000 minimal nggih. Itu sing daerah kampung 10.000. Niku lek mboten nyuwun handphone, lek nyuwun handphone tambah malih Bu sak pulsane. Pone sok neng kampung mulai ngerti GoFood. Wae macam-macam. Ya lu sepeda motor. Niku lek anake apik, lek ra apik ngerti ibuke ngandelehne duit nang endi. Wah, tambah ra karu-karuan. Belum lagi nanti pergaulannya yang bebas. Jadi pertama target Anda memasukkan anak Anda ke pondok pesantren, satu. Yang kedua, jika ternyata Anda tidak bisa masukkan anak Anda ke pondok pesantren, ibu, ini tip. Mungkin Anda jarang mendengar, masukkan hatinya ke pondok pesantren. Jasadnya tidak. Mungkin juga enggak, Mi, saya mau kuliah di Surabaya, di Jogja, saya tidak bisa mondok. Enggak yes, oke sayang, memang jasadmu tidak masuk pondok, tapi hatimu harus masuk pondok. Terus gimana caranya memasukkan hati anak kita ke pondok? Panjenengan biasanya ngirim pinten? 1 juta ibaratnya, 1 juta uang bulanan guys kuliah, jangan tambah 1.000. Putra jenengan tanglet 1.000 damel nopo Bu? Sayang, 100.000 kau kirimkan ke pondok ini. Jangan patus pondok, cari pondok, transfer ke pondok ini. Untuk apa, Mi?
biar kamu sambung ke pondok, biar berkahnya ngalir ke kamu, sehingga kuliahmu nanti insya Allah diridhoi oleh Allah, kamu nyambung ke pondok. Terus nyambung ke madrasah samping rumah. Kenapa ndak Umi langsung aja kasihkan duit? Oh enggak dong, tak kasihkan kamu, biar kamu dong yang dapat. Padahal dikembalikan ke madrasah samping rumah jenengan, transfer. Umi anak yang ngasih, terus anak jeder, setiap kiriman dan saking jenengan dikirim tentang pondok ke madrasah, pondok madrasah, masuk kok otaknya, pondok madrasah, pondok madrasah. Terus ini akan tertanam, Bu. Kemudian merasa memiliki sampai kuliah kerja, terus duitnya akeh, kaya raya, nggak akan lupa dengan tempat mulia. Karena pendidikan Anda. Kenapa? Biarpun jasadnya tidak mondok, tapi hatinya mondok. Paling tidak nggak punya kebencian kepada pondok. Dia punya harapan cucu jenengan akan dipondokkan kalaupun anak jenengan tidak bisa mondok. Kenapa? Dia sudah sambung dengan pondok pesantren. Ini tip, pondokkan hatinya. Termasuk jenengan nyuruh putra jenengan, nak, Umi duwe kangkung 2 ikat, kirimkan ke pondok. Terima, ngirim. Dia merasa berjuang. Atau madrasah samping rumah. Bila menikah oleh jenengan teng masjid, Pak, terus betul uang infak, coba diplong nih dewe, ndak didum kali putra-putra sing alit-alit. 15.000 didum, 5.000 anak loro. Niku lek jenengan supe, putra sing ngemutaken, Pak, betul duit mboten? Mengeleng nih, sudah nyambung hatinya. Termasuk ke dunia pesantren begini. Bukan harus pesantren ini, enggak. Yang penting anak Anda sambung ke tempat baik semacam ini, hatinya yang nyambung. Anda mulai hari ini, tidak harus banyak, sekecil apapun, bismillah, 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, tapi hatinya nyambung, memiliki. Rutin setiap mau berangkat sekolah, sayang, Umi wa jajan 10.000, lek tuku bakso njaluk susu 2.000, terus paring nih TPQ samping rumah, terus memiliki dia. Kan sudah janji Allah, kebaikan yang diberikan akan dibalas oleh Allah. Kalau kita memberikan pertolongan pada orang, Allah akan tolong kita. Kan begitu, Allah fi aunil abdi maka anal abdu fi auni akhi. Kalau kita nolong pondok, Allah akan tolong kita. Nolong santri. Yang ketiga, bukan sekedar anaknya nggak mau mondok, sudah nggak mondok badung bandel. Waduh, tak kirimin duit kok ngirimin pondok, orang kira dikirim, malah dipangan pisan. Wes, gigi, wah top-topan. Misalnya ada yang punya anak begitu, jangan khawatir. Anda ngatur dia, Anda nyeramai dia, kasih 1 kalimat, dia balas 10 kalimat. Sudah, serahkan pada Allah. Janji Allah fi aunil abdi maka anal abdu fi auni akhi. Anda tolong anaknya orang, wis urusi anak tonggo, saya pengen ngaji. Dik, sampean pengen ngaji tak sangoni. Atau pondokkan anaknya orang. Tidak anak Anda pondokkan anaknya orang. Tetangga mungkin pengen mondok, menghafal Quran. Kamu mau hafal Quran, tak biayai. Anda keluarkan biaya. Sudah janji dari Allah. Anda ngurusi anaknya orang, Allah urusi anak Anda. Pada waktunya Anda ada gampang tobat. Itu lebih cepat daripada nasihati. Dinasihati tambah marah dia. Banyak cerewet. Ketemu Uminya sudah nggak senang. Wow, Umi banyak mulut, banyak cerewet, ngomong Anda. Tapi Anda ambil pertolongan dari Allah. Punya anak badung bandel, ya. Tapi lihat, Anda tolong anaknya orang. Anak tetangga Anda ambil, si yatim, si fakir ini, kamu ngaji ke pondok, biar aku biayai. Berangkat dia, lihat. Allah akan tolong anak Anda. Tidak tahu waktunya kapan. Asalkan Anda tulus, Allah tidak pernah ingkar janji. Nah, sekarang anaknya badung bandel, mau ya tetapnya nih, pengennya selamat, pengen bener, tapi nggak pernah usaha. Doa setiap hari. Doanya sambil marah, wong bapaknya anaknya kurang ajar banget. Nggak nyambung. Akan tapi dengan cara semacam ini, tolonglah anaknya orang, masukkan ke pondok. Ini kita banyak program, banyak orang-orang anak di pondok tidak membayar, tapi dibayari sama orang. Yang terakhir, yang keempat, yang nggak punya anak, yang terlanjur memang tidak diberi oleh Allah anak. Bagaimana dia? Nggak boleh sedih. Pokoknya kalau masuk majelis harus ada, nggak bebas, nggak harus selamat semuanya. Nggak ada yang sedih. Jangan sampai kita ngomong anak-anak yang nggak punya anak nanti sedih. Saya nggak punya anak. Nggak, yang nggak punya anak. Kalau orang nggak punya anak banyak contohnya. Siti Aisyah nggak punya anak. Imam Nawawi yang namanya disebut-sebut nggak punya anak. Tapi mereka nggak punya anak hanya di dunia. Tapi di akhirat anaknya banyak. Maka yang tidak punya anak apalagi duitnya banyak, jangan sampai mati, harta ditinggal, nggak ketemu apa-apa kebaikan.
Karena Anda nggak punya anak tapi duitnya banyak, khusus yang duitnya banyak, ayo ursi anaknya orang itu. Lihat, di dunia memang bukan anak Anda, tapi di akhirat mereka akan jadi anak-anak Anda. Waktu meninggal, ya Allah, saya di dunia nggak punya anak, tapi kok banyak kiriman, ya Allah, santri yang aku rawat, pondok yang aku dirikan. Nah ini, ayo insya Allah dengan begitulah nanti dari ayah ibunya semakin dekat pada Allah, anaknya terdidikan baik, rasa bekti ada, indah rumah tangga di masa yang akan datang, indah di dunia dan indah di akhirat. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan, 1-2 saja. Untuk sambung, saya biasakan pertanyaan itu biar ada keakraban, Bu, bukan kita tok sing ngomong. Ada, insya Allah, Bu, anak-anak dijaga. Nah, untuk pondok Al-Bahjah, pondok ini ada Romaya Ainul Yakin, itu punya pondok di mana-mana juga, tahfidz hebat. Bumi Quran, Ustaz Ghazali juga Masya Allah banyak yang hafal Quran. Dan kita Al-Quran yang kita batasi, kita ada pondok formal SD, SMP, SMA, ada di Blitar, Tulungagung, Jawa Tengah, Jawa Barat, sampai di Sumatera ada kita, sampai di Malaysia ada. Nah, itu ada pondok formal SD, SMP, SMA. Ada yang pondok syari, pondok salaf. Nah ini, akan tapi pondok salaf kita ini adalah kita anjurkan menghafal Quran 3 tahun. Di sini nih, 3 tahun diupayakan selesai. 3 tahun. Setelah 3 tahun dimasukkan kelas tafakuh belajar syariat. 3 tahun sampai 4 tahun. Setelah itu sudah kita siapkan kampus, sekolah tinggi di tempat kita, institut di tempat kita, kita masukkan. Anak ibu, bapak ibu kalau bisa jangan ganggu anak-anak sampai pulang pinter gitu. Jadi masuk kampus, setelah masuk kampus S1, S2, kalau belum S3-nya sampai selesai, nanti dia punya ilmu agamanya kuat. Cuman kuliahnya adalah kuliah kita arahkan kepada kuliah menuju kepada syariat, pendidikan dan seterusnya. Adapun yang SD, SMP, SMA memang mereka punya program sendiri, kita arahkan ke kampus-kampus besar yang ada di Nusantara. Mulai dari UI, dari IPB, ITB, itu kita masukkan sana. Tapi yang kelas syariat tafakuh ini kita memang sudah persiapkan institutnya, hanya ada di pusat di Cirebon. Semuanya datang ke sana. Jadi yang jarang ketemu kita pun jadi ketemu. Sebab ada pondok kita tuh 4 tahun tidak kita kunjungi, Bu. 4 tahun ini Masya Allah kita hari raya sempat ke sini. Kemudian ke Yusron, kepanggil juga di sini. Hari raya Idul Fitri. Sampai sekarang berapa bulan? 2 bulan ya? 3 bulan lah, lumayan 3 bulan sekali ketemu dengan anak. Ada yang setahun, Bu, tidak ketemu, tapi hati kita sambung dengan anak-anak. Kita bangun atas dasar saling mencintai karena Allah. Ini ada pondok di sini seperti itu, Bu. Wah, kemudian para tetangga-tetangga, ini pondok panjenengan setuju. Ayo menanam amal kebaikan di sini. Apa yang bisa Anda lakukan untuk pondok ini? Menjaga, mendoakan dan seterusnya. Tapi tadi kami ingatkan, bagi siapapun yang sudah punya ikatan dengan guru-guru di kampungnya, jangan memutus hubungan dengan gurunya hanya karena ingin bergabung di sini. Tidak saya izinkan. Justru Anda semakin kuat dengan guru. Babnya di sini adalah bonus. Kenalkan kami dengan guru Anda. Nah, seperti itu. Ini saja yang mau ditanyakan. Silahkan, setelah kita tutup biar tidak malam-malam.